Kamu. Lepasin! 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 Lepasin. Awas, mas, kena lagi, mas! Lepasin! Kurang ajar kamu! Kurang ajar kamu! Kurang ajar! Jangan sakiti teman saya! Jangan sakiti teman saya! Jangan sakiti teman saya! Lepas! Lepas, ini perempuan, mas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia Permisal Aslos. Alhamdulillah saya Santo masih bisa menemani kalian semua di rumah, dan saya tentunya di sini itu ditemani oleh Mas Edi. Bagaimana kabarnya Mas Edi? Selalu baik, Mas. Alhamdulillah. Mas Santo gimana? Alhamdulillah baik juga Mas Edi. Oke, begini teman-teman, kedatangan saya ke sini itu karena saya dimintai pertolongan oleh Mbak Fani yang kemarin dia melakukan penelusuran ke sini. Dan Mbak Fani itu melakukan penelusuran di sini itu karena dia dimintai pertolongan oleh salah satu warga di sini. Kenapa perkebunannya itu tanamannya itu sering terjadi kehilangan di saat mau panen, tapi selalu ada yang mencuri gitu Mas Edi. Tentunya Mas Edi sudah tahu lah, karena kan Mas Edi juga kemarin yang melakukan penelusuran dengan Mbak Fani. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman, kita suruh Mas Edi aja menjelaskan sedikit perkara dari tadi kemarin malam. Enggak Mas Edi, gimana perkaranya Mas Edi? Jadi begini, Mas Santo. Iya Mas Edi. Kemarin saya penelusuran sama Mbak Fani ke sini. Iya. Nah, kita tiba-tiba itu dihadang sama bukan sosok sih, Mas. Bukan sosok Mas Edi. Iya, seperti tampilannya seperti orang gila, Mas, tapi kata Mbak Fani bukan orang gila, Mas. Iya, katanya apa ya namanya? Seperti manusia rimba gitu, Mas. Di sini masih ada manusia rimba Mas Edi. Iya, soalnya dia juga nggak paham sama bahasa kita, Mas. Wah, saya jadi makin penasaran Mas Edi. Oke teman-teman, daripada kita berlama-lama di sini membuang-buang waktu, lebih baik kita langsung saja melakukan penelusuran. Siapa tahu kita bisa menemukan orang tersebut. Oke, sebelum kita berangkat Mas Edi, jangan lupa baca doa dulu Mas Edi. Siap, Mas Santo. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas Edi. Emang lokasinya itu di mana Mas Edi? Ya, kemarin sih lewat jalan ini, Mas Santo. Semoga sih ketemu ya, Mas. Iya Mas. Soalnya saya juga penasaran Mas. Kok di tahun 2022 masih ada manusia kayak gitu Mas? Udah Mas, kita langsung aja berangkat Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, lihat nggak Mas? Itu apa Mas? Mas Santo. Itu Mas, di balik pohon Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Edi jangan lupa berdoa Mas Edi. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Dia melambaikan tangan kepada kita Mas. Tapi saya merasakan ini orang nggak baik Mas Edi. Jika kita mengikuti dia, bisa-bisa kita tersesat di sini Mas Edi. Soalnya teman-teman, di sini itu bukan wilayah kita. Saya pun datang ke sini itu karena dimintai pertolongan oleh Mbak Fani. Jadi saya belum tahu lokasi sini. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Takutnya nanti kita tersesat malah merepotkan tim yang lain, warga di sini Mas Edi. Iya, betul Mas Santo. Iya Mas Edi. Udah Mas Edi, hirakan saja Mas Edi. Yang penting dia tidak mengganggu kita Mas Edi. Assalamualaikum. Ini lokasinya masih jauh Mas Edi. Ya, kurang lebihnya kemarin sih di sini, Mas. Astagfirullah. Bentar dulu Mas Edi. Kemarin saya juga sambil lari-lari soalnya, Mas Santo. Memang sangat luas sih Mas Edi. Bentar dulu Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas Edi. Itu apa Mas Edi? Lihat nggak Mas Edi? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nggak kelihatan, Mas Santo. Ini hitam, tinggi besar. Emang nggak kelihatan di kamera Mas Edi? Enggak, Mas Santo. Astagfirullahaladzim. Taringnya itu loh Mas Edi. Ya Allah. Bismillah. Mohon maaf.
Saya kesini bukan maksud untuk mengganggu Anda dan teman-teman Anda yang ada di sini. Saya kesini karena saya dimintai pertolongan oleh teman saya buat menguak seringnya terjadi kehilangan tanaman-tanaman warga di sini. Baik. Oke Mas Edi. Dia cuma mengintai kita, tapi dia itu tidak mau menyerang kita karena mungkin dia tahu tujuan kita itu kesini itu tidak macam-macam, dan dia berpesan sih Mas Edi, kalau sampai kita merusak tanaman-tanaman warga di sini ataupun kita berbuat onar di wilayah ini loh. Soalnya kan di wilayah ini itu bukan hanya kita Mas Edi. Kita berdampingan dengan sosok-sosok lain Mas Edi. Jika kita sampai berulah, maka dia nggak akan tinggal diam. Mungkin dia akan menyerang kita Mas Edi. Ya udah Mas Edi, kita tetap banyak berdoa Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi manusia rimba itu termasuknya hebat ya Mas. Hebat kenapa Mas Edi? Soalnya Ya, kan banyak sosok seperti itu tapi berani mengambil bobo di sini Mas Santo. Lah itu Mas Edi, saya pun juga belum tahu Mas Edi. Halo Akbar. Kenapa Mas Edi? Seperti ada bayangan tadi Mas di sana Mas. Udah nggak apa-apa Mas Edi, biarin saja Mas Edi. Dia itu nggak akan mengganggu kita kok Mas Edi. Mungkin dia hanya ingin mewujudkan dirinya bahwa dia itu ada di daerah sini, bahwa makhluk itu ada di daerah kayak gini Mas Edi. Nah mungkin kan tadi kata Mas Edi itu, kenapa dia mencuri di sini itu kok nggak diganggu sama makhluk-makhluk di sini? Mungkin dari makhluk di sini itu pernah mengganggu, tapi karena seorang itu kan kata Mas Edi seperti orang gila kan Mas Edi. Iya Mas Santo. Karena seperti orang gila, maka dia itu mempunyai rasa takut Mas Edi. Jadi dipikir secara logika saja Mas Edi. Sekarang kalau Mas Edi jahilin teman Mas Edi sendiri, kalau teman Mas Edi itu nggak merespon, pastinya Mas Edi kan capek Mas Edi. Iya Mas Santo. Maka dari itu Mas Edi nggak akan mau lagi mengganggu teman Mas Edi itu yang nggak merespon Mas Edi. Mungkin sama dengan sosok-sosok yang ada di sini Mas Edi. Ya udah Mas Edi, kita lanjut aja jalan Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemana Mas Edi? Soalnya di sini juga ada jalan masuk Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara Mas. Iya Mas Edi. Oke Mas. Itu suaranya sama persis sama yang Mas Edi ketemu sama Mbak Fani itu pas melakukan penelusuran di sini. Betul Mas Santo. Astagfirullah. Iya Mas. Belum ada apa-apa Mas Santo. Tuh Mas. Mas, coba perhatiin Mas. Mana Mas Santo? Itu Mas. Kelihatan Mas Santo. Itu loh Mas. Astagfirullah. Coba Mas, lebih dekat lagi Mas. Iya Mas. Iya Mas. Itu lagi ngapain Mas Santo? Gak tahu Mas. Mungkin dia lagi mencuri di sini Mas. Atau dia lagi lapar di sini Mas. Tapi orang ini yang kemarin Mas Edi lihat sama Mbak Fani itu. Iya betul Mas Santo. Astagfirullahaladzim. Iya Mas Edi. Saya masih nggak percaya di zaman kayak gini masih ada orang kayak gitu Mas Edi. Oh dia apa dia mau mencuri itu Mas? Mungkin bisa jadi Mas Edi. Hei, kamu lagi ngapain? Mas Santo nggak ada Mas. Loh, kamu ngapain di sini? Mas Edi, hati-hati Mas Edi. Memang benar Mas Edi, tampilannya seperti orang gila kayak gini Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mas Edi. Wah. Mas Santo. Ayo Mas Santo tangkap Mas. Ya Mas Edi. Hati-hati Mas Edi. Wah. Kurang ajar kamu.
Mas Edi, hati-hati Mas Edi. Kamu gak usah ganggu teman saya. Kamu ngapain di sini? Wah! Wah. Masih kuat, Mas. Aman Mas Edi. Cuma pukulannya sangat keras sekali Mas Edi. Ayo Mas Anto, tangkap lagi Mas. Mas Anto. Tolongin Mas. Aduh, Mas Edi, astagfirullahaladzim. Dia mau ngapain Mas? Mas, tolong ini Mas. Mas. Aduh. Mas, tolong ini Mas. Dibuka Mas. Siangan. Tolong ini Mas. Buruan, bangun Mas. Bangun Mas. Kembali ke kamera Mas. Mas Edi. Aduh. Ini memberontak terus Mas Edi. Kita nggak bisa biarkan ini Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dah, kamu diam. Ini tenaganya kuat sekali Mas Edi. Dah, kamu diam. Bentar dulu Mas Edi. Saya akan menerjemahkan apa kata dia. Bismillah. Mas Edi, dia bilang dia minta ampun Mas Edi. Enggak, saya nggak akan memberi kamu maaf karena kamu itu sudah sering melakukan kayak gini. Enggak, saya akan tetap bawa kamu ke warga. Sekarang saya tanya, siapa yang menyuruh kamu mencuri tanaman-tanaman warga di sini? Astagfirullahaladzim Mas Edi. Teman-teman, dia masih nggak mau memberitahu siapa yang menyuruhnya. Oke Mas Edi, terpaksa kita harus bawa dia ke warga supaya hal kayak gini itu nggak terjadi lagi Mas Edi. Dah, lebih baik kamu sekarang ikut. Ayo berdiri. Mas Edi, kekuatannya sangat besar sekali Mas Edi. Tenaganya. Teman-teman, ini perempuan tapi tenaganya lumayan besar banget. Udah, kamu ikut sekarang. Oke Mas Edi. Gimana bisa kamu Mas Anto? Lebih baik sekarang Mas Edi menghubungi warga dahulu. Karena kalau kita bawa ini ke warga langsung, waktu kita mungkin akan lama. Dan yang saya takutkan, yang menyuruh dia itu malah datang ke sini dan menyerang kita Mas Edi. Sekarang lebih baik Mas Edi menghubungi warga lebih dahulu Mas Edi. Mas Anto nggak apa-apa Mas, sendirian sini. Udah nggak apa-apa Mas Edi. Buruan Mas Edi. Iya Mas Anto, saya tinggal dulu ya Mas. Iya Mas Edi. Udah, kamu diam. Diam kamu. Aduh. Aduh. Ini jalannya lewat mana lagi?
aku lupa. Aduh. Tuh. Lewat sana. Apa lewat sana tadi ya? Oh ini jalannya. Yaudah teman-teman, kita tutup dulu ya penelusurannya. Saya mau bilang ke warga dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.